Alma kembali memeriksakan kandungannya. Menurut prediksi, bayinya akan lahir dalam waktu 10 hari. Malam itu perasaan Alma sangat melo. Dia kembali tidur di samping Daniel, sembari memeluk tubuh suaminya. Bi, sampai kapan mau tidur? 10 hari lagi adik mau lahir. Kamu tega membiarkanku melahirkan sendiri? Bi, aku takut. Ini pengalaman pertamaku. Aku ingin kamu di sampingku. Bagaimana bila aku tidak bisa menahan sakit dan meninggal? Kita tidak akan bisa bertemu lagi. Kasihan adik, Bi. Bangun dong sayang. Aku membutuhkanmu. Anak ini juga membutuhkanmu. Alma terus-terusan berbicara sendiri. Tanpa sadar, dia tertidur dengan genangan air mata yang masih saja mengalir. Tengah malam, Alma terbangun. Dia merasakan nyeri di perutnya. Saat itu menjalar sampai di punggungnya. Aduh, Alma menyerang. Dia terduduk dan memegang perutnya. Alma menahan rasa sakit itu. Keringat dingin mulai bercucuran di keningnya. Sakit itu bertahan selama beberapa menit sebelum akhirnya hilang. Alma turun dari ranjang. Dia minum air mineral sebanyak-banyaknya. Kemudian dia mulai berjalan hilir mudik. Menurut dokter, bila kram atau kontraksi palsu datang, dia disuruh minum air dan bergerak agar sakit itu bisa segera hilang. Adik kenapa? Jangan bilang adik sudah nggak sabar mau keluar. Alma mengelus-ngelus perutnya, berusaha menenangkan bayinya. Jangan lahir sekarang ya sayang. Tunggu sampai Dedi bangun. Dedi harus mendampingi kita. Sabar ya sayang. Sakit itu tidak datang lagi. Alma kembali di sisi Daniel. Dia membelai-belai rambut Daniel sembari menciumi wajahnya. Bangun ya Bi. Adek sudah kode-kode nih. Kamu harus menjadi orang pertama yang memeluk dan mengajarinya. Alma memijat-mijat kaki dan lengan Daniel. Tak terasa kantuk mulai menyerangnya. Alma akan kembali tertidur ketika perutnya kembali terasa sakit. Alma terdiam. Dia mulai mengatur nafasnya. Kali ini sakitnya lebih lama dan lebih sakit dari sebelumnya. Alma melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 23.32 WIB. Kalau dia tidak salah hitung, sakit pertama datang setengah jam yang lalu. Apa ini tanda-tanda kontraksi? Apa anaknya berencana lahir saat ini? Alma mengambil ponsel dan mulai mencatat waktu kontraksinya. Dia ragu antara ingin menghubungi ibu dan mertuanya atau tidak. Akhirnya Alma memilih untuk tidak menghubungi keduanya. Bila memang sudah waktunya, biarkan bayinya lahir saat ini. Toh sekarang dia juga berada di RS. Dia tidak akan kesulitan untuk minta bantuan. Alma menggunakan jeda waktunya untuk berjalan hilir mudik, mempersiapkan tubuhnya untuk menerima sakit berikutnya. Sakit kembali datang. Setiap rasa sakit yang datang akan lebih sakit dari yang sebelumnya. Waktu kontraksi mulai berdekatan. Bi, bangun. Sakit, Bi. Bangun. Alma berkata lirih. Bi, bantu aku. Pijitin punggungku, Bi. Sakit banget. Alma mengerang sendirian. Kamar itu tampak hening. Hanya terdengar suara lirian Alma dan monitor di samping Daniel. Bi, sakit. Bi, sakit. Alma berusaha mendekati Daniel. Kemudian dengan susah payah dia duduk di sebelahnya. Tangan Alma memegang tangan Daniel.
Ketika sakit datang, dia meremas tangan suaminya, seolah-olah meminta kekuatan. Hal itu berlanjut sampai menjelang subuh. Interval kontraksi datang mulai berdekatan. Setiap 7 menit sekali, sakit itu datang. Dan setiap kali itu terjadi, Alma hanya bisa meringis kesakitan, sembari memegang tangan Daniel kuat-kuat. Bangun, Bi. Adik sudah mau lahir nih. Alma menelepon ibu dan mertuanya. Dalam waktu setengah jam, keluarga besar mulai datang. Mereka sudah tampak heboh, terutama Mami Cat dan Bu Rusmi. Kenapa baru bilang sekarang sih sayang? Mana dokter? Pak, panggilkan dokter. Mami Cat memberi perintah pada Papa Edwin. Bagaimana? Bagaikan kerbau dicucuk hidungnya. Papa Ed memenuhi perintah Mami Cat. Pria yang biasanya tegas dan berwibawa menjadi gugup dan salah tingkah menghadapi kelahiran cucu pertamanya. Ayo ke ruang bersalin, Nak. Bu Rusmi merangkul tubuh Alma, berusaha memapanya. Gak mau, Bu. Aku mau lahiran di sini. Tapi ini tidak mungkin, sayang. Ini kamar perawatan. Tidak ada peralatan untuk melahirkan. Mami Cat menjawab. Walaupun harus melahirkan di lantai, aku tetap mau melahirkan di sini, Mah. Alma bersikeras. Dia tetap memegang tangan Daniel. Tak sedikit pun melepaskannya. Kenapa kamu keras kepala, sayang? Ini tidak baik buat kalian berdua. Pikirkan bagi kalian. Aku ingin dia mendampingiku, Mah. Aku mau melahirkan di sini. Tolonglah. Keringat dingin tampak bercucuran di kening Alma. Mendengar perkataan Alma, membuat Bu Rusmi maupun Mami Cat menitikkan air mata. Mereka tampak sedih, terharu, sekaligus kasihan melihat nasib Alma. Bu Rusmi dengan telaten mengelap keringat di kening Alma dan memijit-mijit punggungnya, berusaha membuat anaknya senyaman mungkin. Kabulkan permintaannya. Tiba-tiba Papa Edwin berkata, suruh kepala RS menghadap. Perintah Papa Ed pada asistennya. Tidak sampai 5 menit, beberapa belas dokter tampak memenuhi ruangan Daniel. Mereka membungkukkan kepalanya dalam-dalam terhadap chairman grup H. Saya datang, Pak. Ada yang bisa kami lakukan, Pak? Perintahkan anak buahmu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Menantuku akan melahirkan di ruangan ini, mengerti? Kepala rumah sakit tampak ingin membantah, namun sejurus kemudian dia mengurungkan niatnya. Baik, Pak. Akan kami persiapkan segala sesuatunya. Kemudian rombongan itu mulai tampak sibuk. Dalam jangka waktu beberapa menit, tampak belasan orang membawa berbagai macam perlengkapan. Dari ranjang pasien, monitor, perlengkapan melahirkan, seperti misalnya timbangan bayi, pengisap lendir, vakum, oksigen dengan regulator, gunting, dan lain-lain. Dan peralatan operasi SC. Ranjang pasien diletakkan bersebelahan dengan ranjang Daniel. Perawatan memapa Alma dan membaringkannya di ranjang pasien. Alma menyuruh keluarga yang ingin mendampinginya untuk keluar. Dia hanya ingin ditemani oleh Daniel. Mereka terbaring bersebelahan. Tangan Alma masih memegang tangan Daniel. Dia tidak mau melepaskan tangan itu. Nyonya Alma, apa Anda sudah siap untuk kami beri anestesi? Aku mau melahirkan normal. Aku tidak perlu anestesi. Tapi keluarga besar ingin Anda mendapatkan SC. Aku tidak mau. Alma mulai berteriak-teriak. Dia meremas tangan Daniel dengan kuat. Dokter Dea yang merupakan dokter kandungan mereka
dengan cepat memeriksa jalan lahir. Ternyata sudah pembukaan 9. Nafas Alma menjadi lebih pendek-pendek. Waktu kontraksi mulai datang dengan sangat cepat. Air ketubannya sudah pecah. Hampir tidak ada waktu baginya untuk beristirahat. Daniel, bangun. Bodoh, bangun. Jahat, pria jahat. Alma mulai meracau. Tangannya meremas-remas tangan Daniel dengan kuat. Jangan mengejan dulu, Nona. Ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan. Atur pernafasan. Dr. Dea memberi aba-aba. Sakit, Bi. Sakit. Alma kembali mengejan kuat-kuat. Nyonya, jangan mengejan dulu. Atur pernafasan. Dokter kembali memeriksa jalan lahir. Ternyata sudah pembukaan 10. Dorong sekarang. Alma mengejan sekuat tenaga. Lagi, Nyonya. Dorong sekali lagi. Dorong lagi, Nyonya. Dorong semakin kuat. Aku nggak kuat. Aku mau mati. Suara Alma mulai melemah. Pegangan tangannya pada Daniel sudah mengendur. Tit, tit, tit. Tiba-tiba monitor di samping Daniel mulai berbunyi. Ada perubahan pada detak jantungnya. Dokter dan perawat yang ada di ruangan itu tampak terkejut. Sebagian mulai memeriksa kondisi Daniel, sementara yang lain menghubungi dokter saraf dan dokter bedah selaku penanggung jawab utama. Alma mulai lemah, tatapan matanya mulai kabur. Dia tampak kelelahan. Matanya sedikit demi sedikit mulai tertutup. Tiba-tiba Alma merasakan pergerakan. Dia merasa tangannya diremas. Alma kembali membuka mata dan memperhatikan tangannya. Dia tidak salah lihat. Tangan Daniel tengah meremasnya. Alma melayangkan pandangannya pada wajah suaminya. Tatapan matanya bertemu pandang dengan mata berwarna abu-abu kehijauan. Dia tertegun, seolah-olah dunia berhenti bergerak. Hanya ada mereka berdua. Tatapan mereka terkunci. Alma membelalakan matanya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Daniel, suaminya, kekasih hatinya, belahan jiwanya, ayah dari anaknya, tengah menatapnya. Danielnya tersadar. Hey little, itu adalah kata yang pertama kali Alma dengar dari mulut Daniel. Suara paling indah yang pernah didengarnya dalam seumur hidupnya. Alma masih menatap Daniel dengan tertegun. Dia seolah-olah lupa dengan kontraksinya. Nyonya, dorong lagi. Suara Dr. Dea menyadarkan Alma. Rasa sakit kembali menyerangnya. Tapi dia sudah terlalu lelah untuk mendorong. Alma kembali merasa tangan Daniel meremasnya. Hal itu seolah-olah memberikannya kekuatan untuk mendorong. Alma mulai mengatur pernafasan. Lambat laun dia mulai mendorong. Alma mendorong dengan sekuat tenaga. Sampai nafasnya hampir habis. Sedikit lagi, Nyonya. Dorong lagi. Nafas Alma mulai pendek-pendek. Dia sudah tidak bisa mendorong lagi. Tubuhnya mulai lelah. Tenaganya sudah terkuras habis. Apakah ini akan menjadi akhir hidupnya? Meninggal ketika sedang melahirkan? Dirinya tidak boleh meninggal. Bayinya belum terlahir di dunia ini. Setelah bayinya lahir, dia akan memasrahkan nyawanya pada Tuhan. Alma kembali mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Meskipun tersengal-sengal,
Dia berusaha mengatur nafasnya kembali. Alma kembali mendorong, tapi bayinya tak kunjung lahir. Alma merasa sudah di ambang batas. Aku sudah tidak kuat. Alma mengalihkan perhatiannya. Dengan sudut matanya, dia melihat Daniel. Dia perlu memastikan dirinya bahwa suaminya benar-benar sudah sadar. Para dokter tampak sibuk memeriksa kondisi Daniel. Mereka memeriksa mata Daniel untuk merangsang reaksi cahaya. Detak jantung, tekanan darah, rangsang terhadap nyeri, dan lain sebagainya. Aktivitas di ruangan itu tampak sangat sibuk, seolah-olah para dokter terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu sibuk memeriksa Daniel, sementara kubu yang lain sibuk membantu Alma yang sedang melahirkan. Sayang, suara Daniel tampak lirih dan lemah. Daniel tetap menggenggam tangan Alma. Dia melihat Alma dan berusaha untuk duduk, namun dokter melarangnya. Mata mereka kembali bertemu. Mata yang sama-sama mengalirkan air mata. Lepaskan peralatan ini. Daniel menunjuk banyaknya selang di tubuhnya. Aku ingin duduk. Anda tidak boleh duduk dulu. Kami perlu memeriksa kondisi Anda secara keseluruhan. Kami takut ada efek samping yang lain. Dr. Ilham membantah. Istriku, aku ingin mendampinginya. Biarkan aku duduk. Ini perintah. Suara Daniel terdengar lirih dan sedikit terbata-bata. Namun aura seorang prestir sangat terlihat. Dr. Ilham sangat khawatir dengan kondisi Daniel. Pria itu baru saja tersadar dari komanya panjangnya. Dia perlu melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Dia perlu melakukan pemeriksaan di laboratorium secara lengkap untuk melihat kondisi kandungan darahnya. Dr. Ilham juga perlu melakukan pemeriksaan penceritaan seperti CT scan, EEG, dan MRI. Dia ingin memastikan bahwa keadaan Daniel benar-benar baik-baik saja. Tapi di sisi lain, dia juga memahami kondisi Daniel sebagai seorang suami. Bila dia berada di posisi Daniel, dia juga pasti ingin mendampingi istri yang sedang melahirkan. Dr. Ilham berada dalam posisi dilema. Namun pada akhirnya, sisi kemanusiaannya menang. Dr. Ilham menyuruh anak buahnya untuk mengambil kursi roda tanpa melepaskan selang di tubuh Daniel. Mereka mulai membantu mendudukkan Daniel di kursi roda. Kemudian mereka menempatkan Daniel di sisi ranjang Alma. Daniel masih terlihat lemah dan pucat, tapi dari ekspresi wajahnya, sepertinya dia sudah mendapatkan semua kepingan ingatannya. Dia sangat menyadari kondisi Alma. Koma tidak membuat aktivitas otaknya tertidur. Dia bisa menyadari situasi di sekitarnya, namun tidak bisa merespon. Menyadari sekarang dia bisa terbangun dan berinteraksi dengan istrinya, langsung membuat Daniel sangat terharu. Daniel menyentuh kepala Alma dan membelainya. Dia mendekatkan wajahnya dan mulai mengucupi kening istrinya. Air mata tampak mengalir dari mata sedihnya. Maaf. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Daniel. Kata-kata maaf sebagai bentuk penyesalan. Alma sudah tampak kelelahan. Air mata tampak mengalir di mata indahnya. Namun, kata-kata tak mampu keluar dari mulutnya. Dia sangat bahagia karena suaminya sudah tersadar.
Namun dia tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya karena tenaganya sudah terkuras habis. Atur nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Ayo dorong lagi, Nyonya. Dokter Dea memberi arahan. Namun Alma sudah tidak bereaksi. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Alma setengah kehilangan kesadaran. Dokter Dea tahu bahwa dia tidak mungkin menyuruh Alma untuk mengejan dengan lebih kuat lagi. Suntikan induksi juga sudah tidak memungkinkan lagi. Cara kedua yang bisa dilakukannya adalah dengan menggunakan forceps atau vakum. Siapkan episiotomi. Perintah Dokter Dea pada asistennya. Asisten melakukan apa yang disuruh. Siapkan vakum forceps. Baik, Dok. Asisten menyerahkan alat berbentuk seperti penyedot yang di ujungnya berbentuk corong yang berfungsi untuk menyedot kepala bayi. Berikan pijatan dan dorongan bayinya. Baik, Dok. Asisten itu memijat-mijat perut Alma agar posisi bayi jatuh di panggul ibunya. Kemudian, Dokter Dea mulai memasukkan vakum forceps ke dalam vagina dan mengaktifkan alatnya. Bantu aku mendorongnya, Nyonya. Atur pernafasan dan dorong pelan-pelan. Dengan sisa-sisa tenaga, Alma berusaha mendorongnya. Dorong sedikit lagi. Daniel memeluk kepala Alma. Dia tahu ada yang tidak beres dengan proses melahirkan istrinya. Sayang, maaf. Daniel menangis. Perasaan bersalah menghantamnya. Daniel mengecupi wajah Alma, berusaha untuk menguatkannya. Sayang, kuatlah. Sayang. Daniel menepuk-nepuk pipi Alma. Alma setengah sadar setelah tidak. Tatapan matanya tampak tidak fokus. Sekali matanya terpejam, sesekali terbuka. Sayang, aku sudah di sini. Demi bayi kita. Kuatlah. Daniel kembali mengecupi wajah istrinya. Alma melihatnya dan tersenyum lemah. Air mata tampak membanjiri wajahnya. Alma berusaha kuat untuk tetap terjaga dan tidak pingsan. Nafasnya pendek-pendek. Perawatan mengelap keringat di keningnya dan memberikan oksigen. Dorong sekali lagi, Nyonya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Dan dorong. Alma mendorong sekuat tenaga. Tenaga terakhir yang digunakannya untuk membuat anaknya terlahir ke dunia. Yap, berhasil. Kita sudah mendapatkannya. Ayo baby boy. Kita keluar ya sayang. Papa dan mamamu sudah menunggu. Dokter Dea berbicara sendiri. Senyum kemenangan tampak di wajahnya. Tak berapa lama kemudian, suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Daniel maupun Alma sama-sama terisak. Mereka mengalihkan perhatiannya pada Dokter Dea yang tengah menggendong anak mereka. Menangislah sekencang-kencangnya, nak. Gunting tali pusarnya. Baik, Dok. Keluarkan plasentanya, segera. Baik, Dok. Asisten melakukan semua perintah Dokter Dea. Sementara itu, perawat yang lain menyelimuti tubuh si kecil. Kemudian Dokter Dea meletakkan si kecil di atas dada Alma. Selamat Prasidir, Anda sudah menjadi seorang ayah. Dokter Dea menyamati Daniel
yang tampak tak kuasa menahan tangisnya. Daniel menangis sembari memeluk Alma. Bibirnya tak henti-hentinya mengecupi kening Alma dan bayi mereka. Meskipun sudah tampak setengah sadar, namun senyum manis mengembang di bibir Alma. Dia menggendong bayinya dan mendekatkan di dadanya. "Selamat datang di dunia, anakku," bisiknya lembut. Air mata mengalir dengan derasnya. Alma menatap Daniel. Lagi-lagi, aliran air matanya bertambah deras. Dia benar-benar sangat terharu. Daniel benar-benar menepati janjinya. Daniel terbangun dari komanya hanya untuk menemaninya melahirkan. "Ajani dia," Alma berkata dengan lemah. Daniel menuruti permintaan Alma. Dia mendekatkan tubuhnya dan mulai melantunkan azan di telinga kanan anaknya dan khomat di telinga kirinya. Kemudian dia mulai membaca surat Al-Qadar dan Al-Ikhlas. Selesai melakukannya, dia mencium kening bayinya dengan lembut, yang dilanjutkan dengan mencium kening Alma. Terima kasih sayang. Maaf. Daniel memeluk keduanya. Dia kembali menangis. Dokter dia kemudian menyuruh Alma untuk menyusui bayinya. Alma menempatkan bayi mungil itu di atas dadanya dan menyodorkan buah dadanya. Dengan instingnya, bayi itu mulai mencari-cari puting ibunya dan menyesap kuat-kuat. Air mata Alma kembali menitik, tidak menyangka bahwa dia sudah menjadi seorang ibu. "Welcome to the world, my baby boy," Dariel Abraham Nathanael. Daniel meraih tangan mungil bayinya dan menciumnya dengan lembut. "Anak kita sayang." Daniel menciumi tangan Alma. Kemudian kecupan bibirnya tak henti-hentinya bersarang di kening Alma. Alma tersenyum bahagia. Tiba-tiba dia mulai menutup mata dan tak sadarkan diri. "Sayang, bangun. Sayang, kamu kenapa?" Daniel menepuk-nepuk pipi Alma dengan lembut, berusaha membangunkannya. "Dokter, apa yang terjadi dengan istri saya?" Daniel tampak sangat terkejut. "Tenang, Pak Presdir. Nyonya hanya kelelahan. Beliau sedang beristirahat sekarang. Anda tidak perlu khawatir." Dokter Dea menenangkan Daniel yang sudah mulai mengkalang kabut. Dokter Dea mengambil bayi mungil itu dan menyerahkannya pada perawat. "Saya akan memindahkan Nyonya ke ruang perawatan. Sebaiknya Anda segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Saya ingin dia tetap di ruangan ini." Kata-kata Daniel terdengar keras, nada yang tak bisa dibantah. Dokter Dea terdiam, antara ingin membantah namun tidak bisa. "Baiklah, Nyonya Alma akan tetap di sini, tapi ada syaratnya. Sebaiknya Anda segera ikut kami, karena kami perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tubuh Anda," Dokter Ilham berkata dengan tegas.